Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kemarin ada informasi yang sempat rame, yaitu berkaitan dengan P3K model baru. Kabarnya akan ada perubahan mekanisme P3K. Bahkan ada yang menyebut bahwa nantinya P3K bukan lagi ASN. Dan kali ini kita akan coba lihat penjelasan dari PKN berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah informasi berkaitan dengan P3K model baru ya. Disampaikan oleh lampung.cpnn.com. Judulnya PKN menyampaikan info soal P3K model baru, jangan kaget. Kita coba bacakan ya. Beredar kabar ada perubahan mekanisme penyelesaian masalah honorer lewat mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Solusi itu bahwa ada perubahan mekanisme penyelesaian masalah honorer lewat mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, bahkan menyebutkan isu panas mengenai P3K model baru ini sudah beredar beberapa pekan terakhir. Berkembang isu bahwa P3K bukan lagi aparatur sipil negara atau ASN. Melansir cpnn.com, pelaksana tugas Kepala PKN Bima Haryawibisana mengakui memang ada perubahan mekanisme P3K, namun dia enggan membeberkan detailnya. Alasannya, hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan asosiasi Pemda tersebut harus dilaporkan dahulu kepada Komisi 2 DPR RI. Nanti saja saya jelaskan kalau DPR-nya sudah setuju, kata Bima Haryawibisana Selasa 7 Februari 2023. Dia menegaskan P3K tetap ada, tetapi dengan pengaturan berbeda. Mengenai isu bahwa P3K model baru ini menghilangkan status sebagai ASN, dibantah Bima. Enggak benar itu, P3K ya tetap ASN. Kan ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tegasnya. Di dalam Undang-Undang 5 2014 disebutkan ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan honorer, Bima mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah maupun Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM untuk tidak memberikan informasi maupun pernyataan yang belum ada landasan hukumnya. Seluruh BKPSDM dan BKD tidak punya info mengenai pengaturan terbaru P3K ini. Mereka juga tidak punya kewenangan menjelaskan kebijakan yang belum ada, sambung Bima Haryawibisana. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Bima Arya menyampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN pada Rabu 18 Januari sudah ada titik terang. Disebutkan bahwa baik pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB Azwar Anas dan PLT Kepala PKN Bima Haryawibisana serta Asosiasi Pemda sudah sepakat dengan opsi penyelesaian honorer. Menurut Bima Arya, kesepakatan dalam rakor tersebut akan dituangkan dalam regulasi. Salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu-isu pembiayaan. Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan P3K masih jadi polemik. Banyak Pemda mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim anggaran gaji dan tunjangan P3K sudah ditransfer lewat dana alokasi umum. Bagian pembiayaan ini penting akan pembagian antara porsi pusat dan daerah, pungkas Wali Kota Bogor ini. Jadi itulah informasi berkaitan dengan klarifikasi dari BKN yang menyebutkan atau informasi yang ada di masyarakat bahwa P3K bukan lagi ASN. Sudah jelas ya bahwa P3K tetap ASN karena itu ada di Undang-Undang 5 2014. Tetapi sudah ada kesepakatan bahwa nantinya akan ada mekanisme baru terkait dengan P3K dan hal tersebut tujuannya untuk menyelesaikan masalah honorer ya atau tenaga non ASN itu sendiri. Dan semoga secepatnya antara pemerintah baik itu Kementerian Pan RB, BKN dan instansi lain segera bisa mengadakan rapat dengan DPR untuk membahas terkait dengan mekanisme atau kebijakan yang sudah dirumuskan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat
Dan semoga secepatnya kebijakan terkait dengan penyelesaian ASN ini bisa disampaikan ke masyarakat dan bisa segera dilaksanakan. Dan semoga para honorer atau tenaga non ASN bisa segera terselesaikan. Dan yang terpenting tidak ada yang dirugikan. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.